Sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun berdiri megah, menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan dunia. Namun, pada tahun 1453, semuanya berubah dalam sekejap mata. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, dikepung oleh pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II. Saat meriam besar mulai menghantam tembok-tembok kota yang kokoh, harapan terakhir umat Kristen di Eropa Timur mulai memudar. Apakah Konstantinopel dapat bertahan dari serangan ini? Bagaimana nasib kekaisaran yang pernah begitu berjaya ini? Pada abad ke-15, Konstantinopel berdiri sebagai benteng terakhir kekristenan di Eropa Timur dan pusat perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dan Asia. Ibu kota Kekaisaran Bizantium ini dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang telah melindunginya selama berabad-abad dari berbagai serangan. Namun, kejayaan Bizantium telah lama pudar, dan mereka kini terkepung oleh kekuatan Kesultanan Utsmani yang semakin kuat. Pada tahun 1451, Sultan Mehmed II, yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, naik tahta Kesultanan Utsmani. Mehmed II memiliki ambisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Di sisi lain, Konstantinopel dipimpin oleh Kaisar Konstantinus ke-11 Palaiologos, penguasa terakhir Kekaisaran Bizantium. Konstantinus ke-11 menghadapi tantangan besar dari dalam dan luar negerinya. Kekaisaran Bizantium saat itu hanya mencakup kota Konstantinopel dan wilayah sekitarnya, sementara dukungan dari kekuatan Eropa lainnya sangat minim, meskipun Genoa dan Venesia mengirimkan sejumlah kecil bantuan militer. Setelah Mehmed II naik tahta, dia mulai mempersiapkan pengepungan besar-besaran terhadap Konstantinopel. Mehmed memahami bahwa untuk menaklukkan kota ini, dia harus mengatasi tembok-tembok kota yang tebal dan tinggi serta perlindungan dari laut. Untuk itu, Mehmed memulai proyek ambisius dengan membangun benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Bosforus. Benteng ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat dan berfungsi untuk memblokir bantuan dari Laut Hitam menuju Konstantinopel, menunjukkan ketegasan Mehmed dan tekadnya untuk menaklukkan kota tersebut. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453, ketika Mehmed II membawa pasukannya yang terdiri dari sekitar 80.000 hingga 100.000 tentara, termasuk sejumlah besar artileri. Artileri ini mencakup meriam besar yang dibuat oleh insinyur Hungaria bernama Urban, yang mampu menghancurkan tembok-tembok besar Konstantinopel. Di sisi lain, pertahanan Bizantium hanya terdiri dari sekitar 7.000 tentara, termasuk tentara bayaran dari Genoa dan Venesia yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani Longo, seorang komandan militer Genoa yang terkenal. Pada tanggal 22 April tahun 1453, Mehmed melancarkan langkah taktis yang mengubah jalannya pengepungan. Dia memerintahkan kapal-kapal Utsmani untuk ditarik melintasi daratan melalui Galata, sebuah operasi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapal-kapal ini kemudian diturunkan ke Tanduk Emas, yang selama ini dianggap sebagai perlindungan alam bagi Konstantinopel karena rantai besar yang membentang di mulutnya. Dengan langkah ini, Mehmed berhasil menghindari penghalang rantai dan menyerang kota dari arah yang tidak terduga. Tekanan terhadap Konstantinopel semakin meningkat ketika meriam besar Mehmed mulai menembaki tembok kota secara terus-menerus. Setiap hari, tembok-tembok kota digempur oleh tembakan meriam yang menghancurkan struktur-struktur pertahanannya. Pasukan Bizantium dan sekutunya berusaha keras untuk memperbaiki tembok-tembok yang rusak dan mempertahankan posisi mereka. Pada malam hari, pasukan Bizantium mencoba memperbaiki kerusakan yang terjadi pada siang hari, tetapi usaha mereka tidak mampu mengimbangi daya rusak artileri Utsmani. Pada tanggal 26 Mei tahun 1453, Sultan Mehmed II mengadakan rapat terakhir dengan para komandan dan penasihatnya. Dia memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh garis pertahanan kota pada malam tanggal 28 Mei. Mehmed memotivasi pasukannya dengan janji-janji kekayaan dan kehormatan jika mereka berhasil menaklukkan kota. Sementara itu, di dalam kota, Kaisar Konstantinus ke-11 dan pasukannya mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir, menyadari bahwa bantuan dari barat tidak akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Pada dini hari tanggal 29 Mei tahun 1453, Sultan Mehmed II melancarkan serangan terakhir ke Konstantinopel. Serangan ini dimulai dengan gelombang pertama pasukan Anatolia yang kurang berpengalaman, yang digunakan Mehmed untuk melemahkan pertahanan Bizantium dan menguras energi mereka. Setelah gelombang pertama ini ditolak dengan kerugian besar,
Mehmed mengirimkan gelombang kedua yang terdiri dari pasukan elit Janissary. Pasukan Janissary adalah prajurit terlatih dan berpengalaman yang dikenal karena keberanian dan disiplin mereka. Di tengah serangan, Giovanni Giustiniani Longo, komandan pertahanan Bizantium, terluka parah oleh peluru meriam. Cedera ini sangat melemahkan moral pasukan Bizantium karena Giustiniani adalah sosok yang dihormati dan diandalkan dalam mempertahankan kota. Ketika berita tentang cederanya Giustiniani menyebar, banyak tentara Bizantium yang mulai mundur ke bagian dalam kota, meninggalkan posisi mereka di tembok luar. Kekacauan ini memberi kesempatan bagi pasukan Janissary untuk memanjat tembok dan membuka gerbang kota. Sultan Mehmed II, yang mengawasi pertempuran dari jarak dekat, melihat celah dalam pertahanan Bizantium dan memerintahkan serangan penuh. Pasukan Utsmani berhasil masuk ke kota melalui gerbang Kerkoporta yang terbuka. Pertempuran brutal pun terjadi di dalam kota, dengan pasukan Utsmani yang mengalir masuk dari berbagai arah. Kaisar Konstantinus ke-11 menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata, memilih untuk bertarung hingga akhir. Dia dikabarkan melepas jubah kerajaannya dan bergabung dalam pertempuran terakhir di jalan-jalan Konstantinopel, di mana dia akhirnya tewas. Dengan jatuhnya Konstantinus ke-11, perlawanan terakhir Bizantium runtuh. Pasukan Utsmani melanjutkan penaklukan mereka di dalam kota, menjarah dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Sesuai dengan tradisi perang saat itu, kota tersebut diserahkan kepada pasukan pemenang untuk dijarah selama 3 hari. Sultan Mehmed II, meskipun memberikan izin untuk penjarahan, segera mengendalikan situasi agar tidak terjadi kerusakan total pada kota yang ingin dia jadikan sebagai ibu kota baru. Mehmed II kemudian memasuki kota dan langsung menuju Hagia Sophia, gereja terbesar dan paling ikonik di Konstantinopel. Di sini, dia mengumumkan bahwa gereja tersebut akan diubah menjadi masjid, sebagai simbol kemenangan Islam atas Kristen. Mehmed juga mengumumkan bahwa Konstantinopel akan menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmani dan mengganti namanya menjadi Istanbul. Upaya segera dilakukan untuk memulihkan dan memperindah kota, dengan membawa imigran dari seluruh kekaisaran untuk mengisi kembali populasi yang telah berkurang drastis akibat perang dan penjarahan. Dengan jatuhnya Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453, era Kekaisaran Bizantium yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun berakhir. Penaklukan ini tidak hanya mengubah peta geopolitik di Eropa dan Timur Tengah, tetapi juga menandai berakhirnya abad pertengahan dan permulaan zaman modern. Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan baru di bawah Kesultanan Utsmani, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah jatuhnya Konstantinopel merupakan akhir dari sebuah kejayaan atau awal dari era baru yang lebih gemilang? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.